Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzil kitab ala qalbi Muhammadin nabil ummiyin. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin walladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum ajran kabira. Pemirsa Elsida TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Risalatul Iman, dan kali ini kita akan membahas dunia ini adalah panggung ujian. Sebagaimana seorang ulama seperti Ibnu Katsir mengatakan, ad-dunya darul ikhtiyari. Dunia ini tempat kita berikhtiar. Mana mungkin kita akan berikhtiar kalau kita itu tidak ada ujian, kalau kita tidak mendapatkan cobaan. Dan cobaan dalam hidup itu adalah sesuatu hal yang lumrah terjadi. Karena pada hakikatnya semua anak manusia yang dilahirkan itu ya hanya diberikan bekal sebagai senjata dalam hidupnya, itu hanya bisa menangis. Dari awal ia bisa menangis itulah karena Allah berikan perasaan, lalu mulailah dia belajar peka dengan lingkungannya. Dan itu pun adalah merupakan suatu bentuk ujian bagi setiap bayi yang dilahirkan. Bahkan jauh sebelum kita itu dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan bagaimana Allah ciptakan kita dalam rahim ibu kita. Itu pun melalui proses ujian atau penyaringan dari sekian banyak benih yang jadi hanya kita. Kita ini sebagai pemenang, kita sebagai kampion di antara benih-benih yang kita tahu, setiap sperma yang keluar dari seorang laki-laki yang normal itu melebihi dari 1 juta. Lalu kenapa yang jadi cuma 1, 2, 3, 4 atau 5? Kembar 5. Dan itu menyatakan dan itu membuktikan bahwa memang kita ini adalah lahir dari proses ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi ketika kita berada di janin ibu kita. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini hidup karena kasih sayang Allah dan Allah menyelamatkan kita. Dan karena Allah menciptakan kita. Coba dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika aku menciptakan anak Adam yang aku ambil dari tulang sulbi ayahnya. Dan jauh sebelum aku menyatukan dalam rahim ibunya, maka aku bertanya kepada setiap ruh itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua ruh yang diciptakan oleh Allah sebelum ditiupkan dalam rahim ibunya, maka ditanya, hai ruh, apakah kamu mengakui bahwa aku ini sebagai penciptamu, aku sebagai Tuhanmu? Semua ruh itu mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya Allah,
baru saja kami menyaksikan kekuasaanmu telah menciptakanku. Apa artinya tentang pertanyaan Allah ini? Agar kita selalu ingat bahwa hidup kita ini sangat bergantung kepada Allah. Maka ketika Allah itu menentukan sesuatu dalam kehidupan kita, baik, buruk, seharusnya kita itu cepat mengembalikan kepada Allah. Inilah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Karena ia tahu tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia ini melainkan atas izin Allah. Lalu, kalau kita membahas bahwa kita mengatakan dunia ini adalah merupakan panggung ujian. Ujian apa yang pasti Allah berikan kepada kita selain ujian dalam penciptaan itu? Tentu kalau kita mengacu secara umum, ujian itu Allah beritakan di dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat 153, 154, dan 155 cara mensikapinya. Apa itu di antaranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan mengujimu. Satu, ujian yang Allah akan berikan kepada kita berdasarkan ayat ini dengan rasa takut, yaitu rasa takut lapar. Tapi ujian kelaparan ini kecil. Ada ujian yang lebih besar selain kelaparan ini. Tapi kita tunggu dulu. Karena bahasan ini adalah panjang dan cukup menarik dan ini masalah tauhid. Maka jangan kemana-mana, kita tunggu karena ada yang mau lewat. Pemirsa LCTA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara Risalatul Iman ini harus benar-benar dapat mengantarkan Anda untuk memiliki keimanan yang khulus. Keimanan yang memang betul-betul bersih dari kemusyrikan. Karena apabila kalian itu salah dalam mensikapi ujian dan cobaan, tidak bergantung kepada Allah, tidak dapat mengembalikan semua segala ujian cobaan itu yang datang kepada kita kepada Allah, bisa saja kalau kita datang ke dukun yang kita tanyakan pada dukun, maka kita syirik. Apalagi kita percaya dengan ada satu kekuatan yang memiliki kekuatan yang bisa menyelesaikan ujian cobaan selain Allah, itu juga syirik. Padahal kita tahu ujian itu suatu hal yang lumrah, karena Allah menggunakan kata-kata taukid di sini. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut, minal ju', yang pertama adalah takut lapar. Yang kedua, wa naqsim minal amwal, takut miskin, takut tidak mendapatkan jabatan sehingga mereka itu membisu atas segala bentuk kebatilan. Takut karena mereka itu miskin, maka mereka akhirnya bekerja sama pada orang-orang yang mengajak mereka itu berbuat dosa. Seperti mereka itu memalsu, mereka itu juga menjual barang-barang dengan cara menipu. Oleh karena itu, pemirsa LCTA TV, jangan sampai dalam hidup kita ini karena ketertarikan kita pada dunia, sehingga kita mudah menyerah dengan ujian kemiskinan. Ingat, satu hari di dunia ini tidak sepanjang hari di akhirat ketika kita itu mendapatkan hukuman atas ketidakmampuan kita dalam mensikapi dan mengembalikan semua ujian dan cobaan. Padahal kita hidup di dunia, dan dunia ini tempat kita diuji. Ini panggung ujian.
Maka kalau kita dalam hidup ini miskin soal biasa, bahkan Rasulullah SAW salah satu sifat yang sangat mulia, yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi sangat mencintai para fakir miskin. Bukan berarti Islam itu tidak cinta dunia. Bukan berarti Islam itu melarang kita untuk mencintai dunia. Silahkan. Kalau kebetulan kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah dengan dunia yang berlebih, maka janganlah kita itu lupa pada orang-orang miskin. Karena orang yang miskin itu adalah tidak lepas dari ujian dan cobaan. Sebagai orang yang beriman tentu kita punya rasa ibah. Bagaimana kalau saudara kita diuji dengan kemiskinan agar mereka tetap survive, bisa sabar, dan mereka hidup tetap memiliki martabat dan tidak menggadaikan imannya. Maka itu sangat bergantung dari bagaimana cara kita itu memberikan pertolongan pada orang-orang yang belum memiliki keimanan yang baik. Insya Allah bagi orang yang punya keimanan yang baik, yang jauh dari kemusyrikan, dia tahu bahwa kalau kita itu diuji dengan kemiskinan, memang kita lahir sudah miskin. Walaupun itu anak seorang raja, keluar dari rahim permaisuri raja yang maha kaya, tetap saja mereka itu lahir dalam keadaan bugil. Itu artinya sama-sama semua manusia dilahirkan ini tidak ada yang berbeda. Diberikan dua tangan, diberikan dua mata, diberikan dua kaki, diberikan akal, dan diberikan juga lisan, mulut, diberikan juga hidung. Semua itu adalah panca indera yang Allah berikan kepada kita dalam rangka kita bisa, agar kita itu bisa memahami bahwa hidup ini adalah merupakan panggung ujian, panggung cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada orang yang bisa, mereka tetap hidup sabar dan tabah, dan mereka tetap survive dalam hidupnya ini, dalam keadaan yang bagaimanapun juga, kecuali bagi orang-orang yang menyadari bahwa dunia ini tempat kita diuji. Dan yang ketiga, wal anfusi. Ujian yang paling berat itu adalah kematian bagi orang yang kita cintai. Kita tahu tidak ada suatu kematian yang menimpa kehidupan seseorang, melainkan karena ajalnya memang sudah sampai di situ. Maka setiap orang yang dipanggil oleh Allah, bagi orang yang beriman, kita hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya dia datang dari Allah dan sekarang kembali kepada Allah. Inilah cara yang elegan agar kita bisa hidup tetap kuat, sabar, dan bisa menerima kehidupan itu dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Apabila kita menyadari bahwa kematian itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Oleh karena itu tidak ada ratapan dalam Islam atas kematian seseorang yang kita cintai. Bahkan apabila ada yang meratap, justru itulah yang menyebabkan sang mayit akan disiksa di alam kuburnya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi kematian yang kita cintai? Yang pertama adalah kita harus berdoa. Semoga almarhum ini sebagaimana diajarkan oleh Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa krim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-saj'i wal barad kama yunaqas sawbul abyad binad danas wa abdilhu dara min darihi wa ahlan khara min ahlihi. Jadi kalau kita lihat dalam doa ini, yang kita harapkan ya sudah, kematian soal biasa, semoga Allah ampuni dosanya. Dan terakhir doa itu semoga Allah akan ganti keluarganya di alam kuburnya dengan keluarga yang menemaninya, yang lebih baik dari anak-anak cucunya di dunia itu. Pemirsa Erisna TV, dan jangan kemana-mana karena belum selesai kita membahas mengenai dunia ini adalah panggung ujian.
Pemirsa Elsina TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memuliakan kita. Dalam acara Lestari Iman kita teruskan kembali. Dan ujian yang keempat, yang pasti Allah akan datang adalah, yakni kegagalan dalam usaha. Inilah kata-kata wasamarat. Ketika kita akan panen, tahu-tahu panen itu habis dimakan tikus. Ketika akan panen, tiba-tiba datang banjir, habis semua panen kita. Itu gak ujian. Ketika kita sedang memetik keuntungan, tiba-tiba saja gagal semua itu. Dan ingat, itu soal yang lumrah. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi, kecuali Allah yang menentukan. Kalau kita yakin, insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk dalam hidup kita. Dan ingat, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui. Dan yang kelima, ada ujian yang paling berat. Kalau soal kemiskinan, kelaparan, kematian, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam bertani, itu soal lumrah dan sangat biasa. Dan tidak menyebabkan kita itu stres, tidak bisa juga kita itu terus larut dalam kesedihan. Tapi ada ujian dan cobaan yang banyak sekali di antara kita itu menyebabkan kita ini kolef. Mungkin saja jatuh pada maksiat kepada Allah karena kita tidak sabar. Apa itu? Dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama auladukum wa azwajukum aduwalakum fahzaruhum. Sungguhnya anak-anakmu dan pasang-pasanganmu, suamimu atau istrimu, anak-anakmu akan ada dijadikan oleh Allah sebagai cobaan dan dia seolah-olah menjadi musuhmu. Banyak kita lihat seperti anak dari Nabi Nuh, anak istri Nabi Lut. Lalu bagaimana cara mensikapi ketika Allah jadikan pasangan kita, anak-anak kita sebagai musuh itu? Jangan takut, Allah yang maha tahu. Kata Allah, wa in ta'fu, jika kamu selalu memaafkan atas kekurangan istrimu atau suamimu, jika kamu selalu mengampuni atas kesalahan-kesalahannya, dan yang kedua, jika kamu mau berlapang dada menerimanya, sehingga tidak ada cacian, tidak ada doa yang buruk. Ingat, kalaulah kita menjadi anak yang menjadi ujian buat orang tua kita, kalau kita ditanya apakah kau ingin menjadi anak yang baik, pasti kita bilang baik. Bahkan kadang-kadang kalau kita nasihati anak yang menjadi ujian pada kita, dia menangis lebih terseduh-seduh. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang ingin menjadi buruk, tidak ada yang menjadi jelek, semua menjadi baik. Tapi karena semua itu adalah kita tahu kehendak Allah. Lalu bagaimana caranya kita? Kewajiban kita adalah menerimanya dengan lapang dada. Ingat. Dan yang ketiga, watakfiru, mohonkan ampunan. Kalau anak kita itu durhaka, maka doalah yang baik, ya Allah, janganlah kau hukum anakku, sekalipun hatiku merasa sakit. Tapi kalau engkau hukum, pasti aku yang lebih dahulu yang merasa sakit. Janganlah kau turunkan azab kepada anakku. Sekiranya kau azab anakku, kalau ia merasa susah, pasti aku pun merasa susah. Itu logika kita, tapi Allah pun mengatakan, watagfiru. Dari itu, kalau kita punya anak sebagai cobaan buat kita dijadikan sebagai musuh kita, maka yang harus kita lakukan adalah, ya Allah, jangan kau turunkan azab pada anakku. Jangan kau jadikan hidupnya menjadi hina. Walaupun aku merasa sakit, ya Allah, berikan kesadaran kepadanya. Berikanlah, ya Allah, jalan taubat baginya, pada anakku atau pada pasanganku itu. Inilah cara Islam. Kata-kata tasbahu wa tagfiru. Kenapa?
fa innallaha ghafurur rahim. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ayat ini yang selalu mengingatkan kita sampai Allah ulang. Dalam ayat 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu merupakan cobaan bagimu. Jadi kalau tadi pasangan atau suami dan anak-anak akan ada jadikan musuh, dan yang kedua secara umum Allah mengatakan sungguhnya hartamu, jabatanmu dan anak-anakmu itu adalah cobaan bagimu. Maka belum tentu orang yang punya anak itu hidupnya pasti akan senang, belum tentu. Belum tentu juga orang yang tidak punya anak hidupnya susah, belum tentu. Begitu pula, belum tentu orang yang banyak harta hidupnya pasti senang, belum tentu. Karena ada harta yang jadikan cobaan, yang membuat orang malas ibadah, malas berbakti pada orang tua, malas berbakti kepada orang sekitarnya, dan mereka itu enggan bersedekah. Bukankah orang kaya yang tidak mau sedekah itu akan memberatkan hidupnya, dan itu orang tidak tahan dalam ujian dan cobaan, padahal dia tahu fa inna shadaqata tanfa'ul bala. Sungguhnya sedekah itu adalah dapat mencegah datangnya bala. Pemirsa LCTA TV dimanapun Anda berada, dalam acara tentang bagaimana cara kita menguatkan iman kita, Risatul Iman ini kita adakan bagaimana cara kita untuk memperkuat akidah kita. Oleh karena itu saya ingatkan, hidup ini tidak pernah sepi dari ujian dan cobaan. Dan siapa yang tahu dan siapa yang cepat mereka memiliki kesadaran akan bahwa hidup ini perlu kesabaran dalam menghadapi ujian cobaan, dan belum tentu orang diuji itu dia akan susah. Insya Allah dalam acara berikutnya kita akan bahas mengenai perihal bagaimana nasib dan buah kesabaran bagi orang yang ketika diuji oleh Allah, mereka tetap mendekatkan dirinya kepada Allah sehingga mereka menyadari betul bahwa hidup ini memang ujian bagi kita semuanya. Maka selama kita masih hidup di dunia, kita harus berani menghadapi ujian itu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, menguatkan iman dan Islam kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.